wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup, ada masa ketika seseorang merasa lemah, bukan karena fisiknya, tetapi karena hatinya. Masalah datang silih berganti, kepercayaan diri menurun, dan doa terasa seperti tertahan di dada. Pada titik-titik seperti inilah manusia sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari usaha, melainkan dari pertolongan Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah sholawat yang lahir dari sejarah perjuangan, pengorbanan, dan pertolongan Allah yang nyata, yaitu sholawat Badar. Sholawat Badar dikenal luas di tengah umat Islam, khususnya di Nusantara, sebagai sholawat yang surat dengan semangat perjuangan dan pengharapan. Sholawat ini terinspirasi dari peristiwa Perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam, di mana kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dan perlengkapannya terbatas justru mendapatkan kemenangan besar atas izin Allah. Sholawat Badar kemudian disusun oleh para ulama sebagai ungkapan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang berjuang di Badar, sekaligus doa agar umat Islam diberi kekuatan, keteguhan, dan pertolongan dalam menghadapi ujian hidup. Dalil tentang keutamaan sholawat sangatlah jelas dan tidak diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah SAW bersabda juga bahwa solawat adalah sebab turunnya rahmat dan ampunan Allah. Maka sholawat Badar selama isinya adalah pujian dan doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang yang salih, termasuk dalam amalan yang dibolehkan dan bernilai ibadah berdasarkan dalil umum keutamaan sholawat. Dikisahkan dalam sejarah perang Badar, kaum muslimin berangkat dengan hati yang penuh keimanan, namun juga kegelisahan. Jumlah mereka hanya sekitar 300 orang, sementara musuh lebih dari 1000. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dengan sungguh-sungguh, mengangkat tangan beliau hingga selendangnya jatuh, memohon pertolongan Allah. Doa dan tawakal itulah yang akhirnya mendapatkan pertolongan Allah, sehingga kemenangan diraih bukan karena kekuatan iman, tetapi karena pertolongan dari langit. Sehingga kemenangan diraih bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan dari langit. Jika kita tarik ke kehidupan nyata hari ini, banyak di antara kita yang berada dalam posisi seperti pasukan Badar, merasa kecil di hadapan masalah besar, merasa tidak cukup kuat menghadapi tekanan hidup, dan merasa sendirian dalam perjuangan. Masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, dan masa depan seringkali membuat seorang kehilangan semangat. Dalam kondisi seperti ini, hati membutuhkan penguat, bukan hanya motivasi duniawi, tetapi juga kekuatan rohani.
Penyelesaian dari kondisi tersebut bukan berarti masalah langsung hilang seketika, namun banyak orang merasakan bahwa ketika mereka memperbanyak sholawat, khususnya sholawat badar, Allah menurunkan ketenangan dan keyakinan. Anda yang bersaksi urusan dimudahkan, ada yang dikuatkan untuk bersabar, dan ada pula yang diberi jalan keluar dari arah yang tidak pernah disangka. Ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang kepada hamba yang kembali kepadanya dengan rendah hati. Cara mengamalkan sholawat badar sangatlah sederhana. Sholawat ini bisa dibaca kapan saja, baik sendiri maupun berjamaah. Banyak ulama menganjurkan membaca setelah sholat fardu, setelah maghrib, atau pada malam Jumat. Jumlah bacaannya tidak ditentukan secara buku, bisa 11 kali, 33 kali, atau 100 kali, sesuai kemampuan dan keistiqomahan. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan adab dalam berzikir. Faidah sholawat badar yang dirasakan oleh para pengamalnya dengan izin Allah antara lain menumbuhkan semangat juang, menguatkan iman, menenangkan hati yang gelisah, serta menjadi wasilah pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan. Sholawat ini juga mengingatkan kita bahwa kemenangan dan kemudahan dalam datang dari kekuatan diri, melainkan dari tawakal kepada Allah. Adapun lafaz sholawat badar yang masyhur dibaca adalah sebagai berikut: Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebagai penutup, mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah memberikan kekuatan dan keteguhan dalam hidup kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ghazna idza sa'antu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau mampu menjadikan kesulitan menjadi kemudahan apabila Engkau kehendaki. Semoga dengan memperbanyak sholawat badar, Allah menguatkan hati kita, meneguhkan langkah kita, dan menurunkan pertolongannya dalam setiap perjuangan hidup yang kita hadapi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.